seorang wanita tua, seorang wanita yang tua renta, nenek-nenek, wa 'alaiha jami'ul khuli, dan si perempuan tua ini memakai segala macam hiasan yang bisa dipakai. Dia pakai segala macam hiasan yang kita terlintas di otak kita dipakai perempuan. Apa? Yang umum kan gelang, dia pakai gelang banyak. Kalung, dia pakai kalung banyak. Anting, dia pakai anting banyak. Ada perempuan pakai anting di hidung, dia pakai ini nenek-nenek, dia pakai semua hiasan yang bisa dipakai oleh seorang perempuan. Kemudian si nenek ini memanggil Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, ta'al uhadithuka, sini saya mau bicara kepada engkau. Dan subhanallah, kata Rasulullah, saya tidak mendapatkan keinginan sedikit pun untuk menoleh kepada si nenek tadi. Ya. Kemudian beliau panggil terus, dan Rasul tidak mendapatkan keinginan untuk menoleh. Padahal realitanya dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, beliau orang paling peduli, apalagi sama orang-orang tua, apalagi sama nenek-nenek yang ada di kota Madinah. Rasulullah itu punya beberapa riwayat hadis, beliau mempercandai nenek-nenek. Jadi Rasulullah itu pernah satu waktu lagi berjalan lihat seorang nenek. Kemudian Rasul bilang, wahai nenek, tahu nggak di surga itu nggak ada nenek-nenek. Ya, jadi di surga itu tidak ada ajus, tidak ada perempuan tua. Si nenek menangis karena dia pikir dia nggak bakal masuk surga karena udah terlanjur tua. Alhamdulillah, kemudian Rasulullah menghibur. Kata Rasulullah, tenang, yang saya maksud di surga tidak ada orang tua, karena semua penduduk surga akan disamaratakan oleh Allah. Mereka akan tetap bertahan di umur 33 tahun. Ya, jadi penduduk surga itu umurnya seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, yaitu 33 tahun. Maka si nenek dari tangisannya dia mulai terdiam dan dia mulai tersenyum karena dia sadar bahwa Rasulullah SAW itu bercanda. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah lagi berjalan, ada seorang perempuan tua mau bertanya permasalahan agama tapi takut, segan kepada Rasul. Dia mendekat, dia mundur lagi. Dia mendekat, dia mundur lagi. Maka Rasulullah SAW, Rasul itu kan mukjizatnya bisa melihat ke belakang sebagaimana kita melihat ke depan. Jadi Rasul tahu semua pemandangan di belakang kepalanya. Rasul lihat ini nenek dalam keadaan ketakutan, ragu-ragu, maka Rasul langsung berbalik badan. Dalam keadaan dia ragu, Rasul berbalik menghadap dia, gemetar badannya ini nenek. Apa kata Rasulullah? Ihdai, tenang. Innama ana rajul ibnu ra'atin taqul qadir. Tenang. Saya ini manusia biasa, enggak usah getar, enggak usah takut, enggak usah segan. Saya ini manusia biasa. Saya juga anaknya manusia. Bahkan dulu ibu saya suka makan dendeng, kata Rasulullah. Jadi ibunya Rasulullah suka makan daging yang daging yang diasinkan, ya, kata Rasulullah. Saya ini manusia, anak seorang perempuan yang suka makan dendeng. Saya bukan orang yang perlu kamu takuti. Jadi itu bahasa Rasulullah kepada orang-orang perempuan-perempuan tua. Ya, jadi Rasulullah itu peduli sekali terhadap perempuan-perempuan yang tua. Tapi subhanallah, ketika melihat perempuan ini, gak ada keinginan sama sekali, kata Rasulullah dalam diri beliau, untuk menoleh kepada perempuan yang memanggil beliau. Maka saat itu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Apa itu? Maksudnya apa pemandangan tersebut? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah dunia. Nah, itu perwujudan dunia, kehidupan duniawi. Itu perwujudannya adalah seperti nenek tadi. Ya. Pada zahirnya, dia menampakkan segala macam hiasan dan keindahan. Tapi pada hakikatnya, dia sama sekali tidak menarik. Ya. Jadi, itulah permisalan dunia, wahai Rasulullah. Nah, jadi, bahkan dalam tambahan riwayat itu dikatakan, Rasul bilang, kata Rasulullah, dan tersisa dari seluruh dunia seperti yang telah aku ceritakan. Artinya dunia itu sudah berada di usia tuanya. Dunia itu sudah berada di usia tuanya pada zaman Rasulullah SAW melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj. Nah, ini pemandangan yang pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga pelajarannya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam berlaku dalam kehidupan ini kita nggak pungkiri bahwa kita itu perlu dunia. Ya, karena kita hidup di dunia, ya, kita nggak bisa bayar kontrakan pakai doa. Kita nggak bisa masukin nomor token pakai nomor ayat Quran, nggak bisa. Ya, semua itu perlu dicari yang bentuknya duniawi. Tapi pesannya adalah ternyata dunia dan akhirat itu bukan dalam bentukan zahirnya. Ya, dunia dan akhirat itu batasannya lebih kepada makna dan niat. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang zahirnya dunia, tapi nilainya akhirat di sisi Allah. Ada orang, saya mau kerja keras, mau cari uang yang banyak. Buat apa? Karena saya menghidupi 10 anak yatim. Zahirnya kerja keras, nyari uang dunia, tapi nilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang saya mau bangun rumah yang besar, yang megah, biar apa? Biar saya bisa menampung saudara-saudara saya yang enggak punya rumah. Zahirnya dunia, tapi nilainya akhirat. Ya. Tapi ada orang yang kerjaannya zahirnya akhirat. Dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, tapi dinilai dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata dia bukan untuk Allah, dia berbuat untuk dipuji manusia. Jadi batasan dunia dan akhirat itu kembalinya dalam diri seseorang. Sehingga dalam kehidupan ini jangan mau jadi orang yang niatan kita, impian kita, tujuan kita batasnya di dunia. Jangan, lanjutkan sampai ke akhirat. Ya. Niatkan niat-niat yang baik di dalam setiap perbuatan, pekerjaan, rutinitas kita. Semoga itu semua akan dinilai akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya.
karena sayang. Kalau stafnya mentoknya di dunia, ya seperti orang yang kawin sama nenek-nenek tadi, jadi sangat disayangkan. Ala kulli hal.